Hello guys, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. Jadi sini kembali lagi di T-Pod dengan saya Laura Santang Aditya dan Pak Gung Abdi. Beliau adalah Komka SMKTI bagian animasi gitu ya Pak. Di sampingnya ada Halo, namaku Satria. Aku dari kelas 12 animasi. Pak, santai aja. Aku apa lagi? Mana aja ya. Watashi. Wibunya keluar. Oke, jadi di sini saya interview atau podcast dari Lensa Multimedia ya Pak. Dan first impression saya untuk animator adalah bahwa mereka tuh melakukan banyak riset. Jadi pertanyaan saya simple, apakah Bapak wibu atau ngerti apa itu artinya wibu Pak? Ya, kalau Bapak sih kurang tahu ya wibu, tapi kalau misalnya penggemar animasi ya Bapak juga penggemar animasi, terutama kalau sekarang yang ngetren adalah animasi Cina. Animasi Jepang Bapak sudah lewat gitu ya. Kalau kalian senang atau mau nonton, ada Donghua namanya ya. Itu keren-keren sekali, udah 3D. Kalau sebut merek apa nama boleh enggak? Judul yang boleh, keren ya, ada Soul Land, ada Battlefield The Heaven, itu dua film yang keren sekali, juga jadi inspirasi ya dari cerita, dari penggambaran grafis dan sebagainya. Wow, anime Cina. Tadi Donghua ya? Donghua. Iya. Jadi adik kalau masih ragu ya gimana sih itu animasi? Wah, itu saya kayaknya pernah lihat klipnya deh. Yeah. Trending di YouTube ya sempet ya. Karena actionnya ya kan. Oke. Satria sendiri gimana, apa sih itu animasi? Sebenarnya aku tuh orangnya bukan wibu sejati gitu ya. Aku kenal animasi karena ya lihat pergerakan dari gambar yang keren. Inspirasinya apa saat kecil? Waktu kecil ya animasi standar lah seperti Doraemon, Naruto. Oke, ya. Simple Naruto ya. Simple lah. Oke deh, ya. Jadi bagi adik-adik yang kelas yang mau masuk ke SMKT ini, kayaknya takut ngapain aja sih ya? Tugas-tugasnya itu apa saja ya adik ya? Bapak bisa jelasin gimana sih hidup anak animasi? Hidup anak animasi ya unik pasti ya. Kenapa unik? Karena untuk mencurahkan inspirasi itu kadang kita tidak terpengaruh dengan teman-teman, dia fokus dan sebagainya. Kemudian dia punya dunia dia sendiri, dia harus berimajinasi dan sebagainya ya. Jadi tapi untuk tugas-tugas detail mungkin nanti Satria yang bisa lebih jawab nanti. Tapi secara umum ya untuk siswa yang akan masuk ke animasi minimal dia bisa gambar dulu, bisa sketsa, karena itu dasarnya dia akan membuat bentuk, anatomi, kemudian nanti menggerakkan dan sebagainya ya. Jadi seperti itu mungkin secara simpelnya. Biar nanti kalau anak-anak SMP lihat tugas nanti dia pikirannya berat, pokoknya masuk dulu, dinikmati prosesnya, nanti semoga jadi setelah tamat jadi orang yang sukses lah di bidangnya gitu ya. Sukses kayak Satria sampai bisa G-Pod loh guys. Salah satu dari banyak contoh anak-anak animasi ya. Iya, oke. Gimana Satria? Tugas-tugas di sekolah tuh mulai dari bel kan, ting nung ning nung. Terus gimana masuk kelas? Ada tugas-tugas apa gitu? Sebenarnya tugasnya nggak terlalu ribet. Sesuai lah sama jurusan. Ya pasti yang udah pasti disuruh gambar. Jadi yang pertama tuh pasti bakal diajarin ke manual dulu, dari gambar di kertas, biar tau lah proporsi gitu. Ya, oke. Jadi emang dari awal ya? Iya, dari awal. Ya, jangan takut dulu ya adik ya. Ya, santai. Ya. Dan untuk kreasi SMKTI saya dengar ada bikin film. Ya, gimana tuh pengalamannya bikin filmnya Pak? Iya, ini sesuatu yang pertama kali kita buat sebuah proyek besar yang dari Bapak Prof. Wardiman, kemudian diterima idenya oleh Bapak Prof. Bandem dan Bapak Marlo. Kemudian kita sebagai satu grup dengan Stikom Bali ya, jadi kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas dan tantangan. Kebetulan juga anak-anak sangat antusias sekali. Akhirnya kurang lebih 8-9 bulan kita ya seperti bayi lah
ya 9 bulan akhirnya lahir sebuah karya ya yang puas sekali menurut Bapak untuk anak-anak SMK di Bali, karena belum pernah Bapak lihat seperti itu. Mungkin kalau yang tingkat kampus ada ya, bahkan itu juga dibuat oleh Kemendikbud, tapi ini untuk anak-anak SMK untuk animasi 2D sudah sangat keren sekali. Jadi itu selama 9 bulan kira sampai sekarang masih finishingnya, dan kita akan coba untuk hak ciptanya sehingga bisa kita putar nanti di bioskop seperti itu. Keseruannya banyak sekali ya, karena kan kadang-kadang untuk menyamakan karakter, karena setiap orang mungkin bisa gambar tapi biar sama karakternya itu yang sulit ya. Jadi makanya mereka bagi tugas ya. Siapa yang buat backgroundnya, siapa buat karakternya, siapa pewarnaan, siapa storyboard, mereka betul-betul bagi tugas, dan itu memang 98% hasil karya dari siswa kita. Dari awal sketsa sampai storyboard sampai editing sampai membuat musik pun anak-anak kita semua. Wow, ya. Tadi saya dengar Bapak bilang kalau hanya kampus yang bisa melakukan ini ya. Jadi makna tersiratnya itu kita di depan dari SMK lainnya ya, di depan dari sekolah-sekolah lainnya, dan wah itu hebat banget sih bikin animasinya. Kalau saya nih sebagai wibu ya mau bikin animasi di sekolah ini, apa fasilitasnya sudah lengkap Pak? Udah bagus maksudnya? Oke, kalau dari fasilitas Bapak sebagai anggaplah orang dalam juga gitu ya. Jadi juga ingat bahwa dari pihak sekolah juga sangat support sekali, apalagi animasi sekarang mulai dilirik gitu ya. Memang industri di Bali masih cukup langka, tapi untuk saat ini dari pihak yayasan dan sekolah sangat support kita, sehingga sampai disiapkan sebuah studio untuk kita berkarya dengan spek yang cukup tinggi ya, Core i11 kalau nggak salah untuk prosesornya. Kemudian tiap anak juga disiapkan pen tablet ya nak ya, Wacom hampir 30-40 pen tablet untuk disiapkan anak-anak yang untuk gambar dan sebagainya. Jadi lab juga ada animasi dan lab Afro Cafe. Betul-betul disupport sekali anak-anak kita untuk berkarya dari pihak sekolah. Ya, aduh sayang deh adik-adik di belakang kamera nih, adik-adik itu lab animasi, baunya kayak hotel, tempatnya kayak hotel, bagus banget deh. Nanti kalian lihat sendiri ya kalau mau kesini. Untuk Satria, kenapa kamu masuk animasi kalau bukan wibu nih? Jadi aku masuk animasi itu karena dulu ya waktu SMP aku suka baca komik. Komik humor, salah satunya Shizuki. Jadi aku karena senang baca komiknya itu, aku nyari tahu pembuat komik Shizuki ini, yaitu Faza Meong. Kak Faza Meong ini aku cari tahu informasinya tentang beliau. Dia itu katanya waktu SMK kalau nggak salah dia juga milih jurusan animasi. Terus kuliah milih ke DKV, dan waktu DKV itu waktu di DKV dia sambil mengisi waktu luangnya dia buat komik. Jadi komik-komiknya itu dia upload di Facebook itu dulu, dan tanpa sepengetahuannya dia ternyata komiknya dia tuh rame, dan dia terus membuat komik sampai sekarang jadi komik Shizuki. Itu setahu saya. Setahu aku. Ya udah, aku yang bilang saya ya. Kita balik. Oke, saya. Jadi Satria inspirasinya mau bikin Jakameong 2.0 ya, versi Bali ya. Yang mau jadi terkenal itu. Bapak pasti bangga banget ya kok anaknya. Iya, karena kalau Satria ini Bapak lihat pertama karena dia ikut lomba karikatur kalau nggak salah ya. Dari karikatur tuh dia mulai mengembangkan lagi, sehingga masuk kemarin tim untuk pembuatan film Panji Semirangnya itu. Jadi memang untuk pembuatan karakter dan sebagainya dia cukup bagus sekali gitu ya. Wah ya, saya harus nonton ya habis ini ya. Untuk tadi bilang lomba karikatur, lomba apa lagi sih yang diikuti semenjak di SMKTI? Lomba poster ada juga.
Ya sih rata-rata kebanyakan karikatur sama poster. Dari karikatur kan masih manual. Kalau poster udah masuk mulai ke digital. Ya digital. Oke. Ada pengalaman menarik dari lomba? Pengalaman menarik itu sih waktu pertama kali sekolah di sini, waktu awal masuk kelas 10 itu kan dipanggil sama bapak gua abdinya, suruh ikut lomba karikatur. Itu pertama kali ikut lomba di SMK dan pertama kali juara dapat ya? juara satu. Juara satu ya? Yang di SMP 4? Ya di SMP 4. SMP 4 dan Pasar ya? Ya. SMP 4 dia pertama, kemudian diajak juga tingkat nasional atau tingkat Bali di Universitas Warmadewa juga juara kan? Iya, di Warmadewa juga. Ya, jadi begitu masuk ikut lomba dia sudah dapat juara gitu ya. Wow, gila sih ya, mantap Satria. Oke, untuk motivasi, kata-kata motivasi ya, bagi adik-adik yang di rumah yang masih grogi masuk ke SMKTI bagian animasi, apa ada kata-kata sedikit untuk adik-adiknya? Mungkin Satria untuk adik-adik yang mau animasi. Ya, oke, untuk kawan-kawan yang mau masuk di animasi, jangan takut untuk meluangkan karya gitu loh. Misalkan kalau masih ngerasa kalau gambarku jelek nih, cocok nggak ya aku masuk animasi, misalnya kayak gitu, coba aja masuk dulu. Karena animasi tuh gambarnya nggak harus bagus kok. Biasanya orang nonton animasi tuh pasti yang paling utama tuh pasti cerita kan, yang diginiin. Kalau misalkan pengen masuk ke jurusan animasi, ya monggo langsung masuk. Nggak usah ragu-ragu lagi. Ya, itu kalau saya sendiri ya, saya dengar kata-kata Satria 3 tahun lalu, saya mungkin masuk animasi. Karena gambar saya persis tuh, gambar saya bagus lumayan, tapi selalu ada yang lebih bagus ya. Jadi jangan takut ya adik-adik. Untuk Bapak gimana? Untuk apa namanya, kata-kata motivasi Pak. Untuk anak-anak ya yang mau animasi ya, apa ya, pokoknya jangan takut salah, kemudian semangat. Setelah itu ya serahkan kepada semesta. Iya, asik. Ya, kayaknya abis podcast nih nggak, anak-anaknya nggak ragu-ragu ya masuk ke sini. Gurunya semua santai kayak Bapak, enak diajak ngomong ya kan. Ya santai lah vibes-nya. Ya. Untuk ya gimana? Kalau Bapak tambahkan, jadi untuk misalnya guru-guru juga sangat dekat dalam artian mau membimbing dengan santai, tapi juga bukan santai tapi serius gitu ya. Jadi biar anak-anak betul-betul dibimbing biar bisa, karena juga biar tahu juga selain anak-anak SMK juga punya di kelas 11 itu ada prakrin, jadi kita juga memberikan mereka kesempatan menimba pengalaman di dunia usaha. Kemudian balik mereka dari prakrin juga mereka akan berkonsultasi, mereka akan diuji, mereka akan dibimbing oleh guru-guru, sehingga nanti kelas 3 mereka siap untuk uji kompetensi mereka siap untuk diserap oleh tenaga kerja. Bahkan kemarin alumni kita yang baru tamat tahun lalu, yang juga sebagian besar adalah tim dari Panji, bahkan ditawari untuk ikut di tim dari Brown Base itu salah satu perusahaan animasi yang terbesar di Bali. Wow. Ya, itu kemarin masuk 2 orang karena ada yang masih kuliah, ada yang tetapi yang setelah diseleksi ada masuk 2 orang untuk masuk tim sana. Wow. Ya. Jadi hidupnya tuh sudah ada jalurnya ya. Nggak usah bingung lagi. Saya dengar Satria gimana magangnya? Magangnya ya lancar lah. Langsung dapat kerjaan? Ya karena bisa mengikuti dengan baik di sana, jadi langsung ditawari di sana, dan ya syukurnya ya nyantol di sana. Nyantolnya. Ya. Oke, kita balik ke topik sekolah aja ya dulu ya. Apa hal yang bagus yang kamu pernah paling nikmati di animasi, di bagian animasi? Apa ya? Yang paling menikmati? Hal favorit lah, mungkin pastinya Pak Agung ya, itu salah satu favorit ya kan masuk ke animasi. Yang kedua apa ya, yang paling suka apa? Wacom tabletnya? Karena apa ya, prosesnya seru mungkin. Prosesnya dari awal nyusun cerita itu, jadi pertama tuh berimajinasi tinggi lah, bikin nyusun cerita kayak gimana.
terus mulai nyusun storyboardnya gitu. Terus sampai ke karakter, coloring, sampai editing. Jadi itu lebih ke tim ya? Ya lebih ke tim. Tapi Satria sendiri suka tim atau kerja sendiri? Sebenarnya bebas sih sebenarnya, cuman lebih ke arah tim sih, karena nggak mungkin juga kalau ngambil sendiri. Tapi kalau misalkan projectnya untuk having fun gitu, ya kerja sendiri nggak masalah. Kalau misalkan ada project yang memang udah dikasih deadline sama klien mungkin atau siapa, itu cocoknya bertim soalnya. Kalau buat animasi pasti pakai tim. Kita harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar buat karakter, ilustrasi mungkin dia bisa sendiri gitu. Jadi bisa fleksibel lah ya. Fleksibel. Ya, tergantung pesanannya ya. Ya, tergantung. Tergantung pesanan request dari industri seperti apa gitu. Ya biar nggak aneh-aneh ya. Kita dari tadi ngomongin yang bagus-bagusnya nih. Kalau kesusahannya sih apa sih di animasi nih? Kesusahan ini waktu biasanya kalau bikin animasi, kalau misalkan bertim itu penyamaan style itu yang susah. Style gambar. Style gambar kayak kalau style gambar tuh dibandingin dengan hidup asli itu kayak nyari jati diri gitu ya. Kayak masih mencari style jati diri kita tuh karakternya kayak gimana. Itu maksudnya paling susah. Sekarang menemui jati diri Satria? Menemui style? Belum sih, belum berani bilang punya style sendiri. Karena pasti setiap hari itu pasti bakal terus berkembang karya. Oke, jadi banyak orang lagi, saya dari Lensa Multimedia tuh liatin animator tuh seperti kayak no life ya. Love life-nya Satria tuh gimana? Kenapa? Love life-nya Satria gimana? Love life. Jadi statusnya single kah atau kayaknya ya banyak dicari ya. Satria tuh kayaknya banyak cewek yang sukain gitu loh. Enggak tahu sih, ayo siapa yang mayu. Ayo, nomor teleponnya silakan ke kamera. Berarti masih single. Masih single katanya. Oke. Tapi ada live kan ya, nggak harus animator tuh nggak harus berjenggotan ya kan, makan Indomie. Enggak harus kok. Ada live juga kayak keagamaan. Ya, kalau di kelas animasi cuma satu kan ya? Iya. Ada cewek, berapa cewek ya? Kelas animasi per tingkatnya satu. Pentingkatnya satu ya. Pentingkatnya satu. Gimana? Ada berapa cewek di sana kira-kira? Ada sih, lumayan banyak ceweknya. Kira-kira kalau di kelasku sih ada 8 ya kalau nggak salah. Ada 8. Oh. Multimedia cuma ada 6 pas saya. Jadi ya lebih banyak kan animasi ya. Oke. Love life. Kita ngomongin love life. Bapak sendiri udah married, udah menikah ya kan? Iya. Kalau saat Bapak masih muda ya kan, masih bujang, masih sehat gitu. Masih sehat. Bapak masih sehat kok. Kulitnya ke glow ya kan? Ya, itu gimana bisa ketemuin partner Pak sebagai animator? Kan yang hidupnya tuh sibuk terus ya kan? Ada tips-tips mungkin? Nah, mungkin kalau spesifik, mungkin kalau animator kan hanya saat dia bertugas membuat animasi dia disebut animator, tapi kan dia punya kehidupan di luar, misalnya dia kayak mungkin orang-orang seni mungkin punya kayak bahasa Balinya seke atau misalnya komunitas dan sebagainya, mungkin dia bisa bertemu di sana atau teman sekelas kan. Karena biar kita tidak memang menggambar atau berkreasi sebagai hobi, tapi kita juga harus membuka diri dengan lingkungan yang lain, ada olahraga, mungkin bisa misalnya bertemu di sana pada saat jogging misalnya ketemu gini kan. Mantap ya. Jadi kita tidak terfokus dalam satu bidang saja seperti itu. Ya, kayak Satria ya. Ada animator, sering ikut lomba, ada lomba, komunitas. belum dia menggambar juga kan. Jadi banyak siapa tahu ketemu penari enak ya. Iya. Suka penari toh? Suka. Oh, jadi suka nonton video K-pop. Kalau itu beda penari. Beda tari. Penari apa maksudnya? Penari tradisional. Tradisional. Oke. Kalau Satria sendiri lihat nggak kolaborasi atau potensi animasi ditaruh di orang yang lagi nari menggambar? Bisa sih.
kalau misalkan dari menggambar mungkin bisa diambil dari apa namanya? Audio. Biasanya kayak ada sekarang game apa ya? Game Kena atau Kena. Kena itu pokoknya ada satu game dia tuh pakai audio dari berasal dari Bali kayak gamelan Bali, kayak angklung sama apa namanya? Rinde, suling gitu. Terus untuk kalau tari biasanya sih tari kan pergerakan ya. Biasanya dipakai buat referensi pergerakan animasi bisa juga. Wah, bagus kombinasi couple ya. Jadi ceweknya nari, kamu ngikutin ya kan pakai gambar gitu ya. Kalau bisa melihat potensi dalam menari, bisa mungkin bikin intro kita animasi di podcast. Ya, Astugaro bisa. Oke. Ya, sekarang kita nggak ada budget tapi ya nanti di order dulu deh. Pas sudah terkenal ya. Iya. Oke deh. Potensi animasi sudah. Kita langsung lanjut ke 3 golden words. Gimana? Mulai dari Bapak dulu. Bapak dulu. Ya. Oke, ya kita harus dalam sebuah karya kita berpikir, kita kerjakan, terus ya hasilnya tanggung jawab ya. Seperti itu. Kalau Satria? Untuk aku sehat, selamat, semangat. Sehat, Semangat. Sehat, selamat, semangat. Karena Selamat. kalau kalau biar bisa melakukan sesuatu pasti harus sehat dulu. Oke. Selain sehat juga harus selamat. Baru semangat. Selamat apa nih? Selamat nyampe rumah. Ya, selamat artinya ya misalnya selamat lah. selamat ya. selamat menikah gitu. dalam Gimana? bekerja pokoknya dia selamat gitu, selamat tidak dan ada sehat. kehilangan apapun. Aman gitu. Aman ya. Terus semangat. Oke deh. Oke, friends, that's it for Teapot. Ingat komen di YouTube, like and subscribe, di Instagram juga DM, kritik, saran, mungkin kritik dalam muka saya, saran dalam pakaian saya gitu, saya terima semua, nanti saya baca dan saya reply. That's it, Teapot, let's bring it on.